Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat. Hari ini kita akan kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh, karena PTM masih belum maksimal ya nak. Dan jangan lupa nak 5M. Oke, baiklah, hari ini perkenalkan Nina. Nama Ibu Sri Sulastri. Ibu bertugas di SD Sariputra, Kecamatan Lemah Wungkul. Oke, anak-anak, kalian sudah siap mendengarkan pembelajaran dari Ibu? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak masih ingat tidak? 5M protokol kesehatan. Ya, kalian harus ingat itu ya nak ya. Kemanapun kalian berada, kalian harus tetap memakai masker dan mencuci tangan. Nih, kali ini Ibu ada video tentang protokol kesehatan. Kalian simak ya nak ya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas.
Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itulah tadi video tentang COVID-19. Kalian harus tahu dan harus ingat ya nak, dan selalu jaga kesehatan dan jaga jarak. Ya, oke. Sebelum memulai materi, kalian siapkan alat tulisnya, pulpennya, bukunya. Kalian sudah siap? Oke, sekarang hari ini Ibu akan memberikan materi tentang matematika pelajaran 3, yaitu tentang kecepatan dan debit. Kita lanjutkan ke kecepatan ya nak ya. Sudah siap kalian? Oke. Ya, adapun isi dari materinya yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan itu adalah sebagai perbandingan jarak dengan waktu, dan debit yaitu sebagai perbandingan volume dan waktu. Dan ada pun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami satuan jarak dan waktu. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep kecepatan dan satuannya. Yang ketiga, menghitung kecepatan benda jika diketahui jarak dan waktu. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Nih, di sini Ibu ada video tentang pembelajaran kecepatan dan debit. Kalian simak ya nak ya pembelajaran dari Ibu. Sama belajar materi tentang kecepatan ya. Nah, kita akan mulai dari pengertian kecepatan. Menurut kamu, apa itu kecepatan? Coba perhatikan baik-baik ya. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi, kalau mobil melaju, sepeda motor melaju, kamu berlari, kamu naik sepeda, itu memiliki kecepatan tertentu. Nah, kecepatan ini bisa dihitung ya. Lah, kira-kira bagaimana ya cara menghitung kecepatan? Nah, karena tadi kecepatan itu adalah ukuran seberapa cepat berpindah tempat dalam jarak dan waktu, maka kita akan gunakan jarak dan waktu ini untuk menghitung kecepatan ya. Kecepatan atau biasa dituliskan dengan huruf V kecil bisa kita hitung dengan membagi jarak tempuh atau S dengan waktu tempuh atau T ya. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, Ibu akan coba memberikan segitiga ajaib ya. Segitiga ajaib ini berisi rumus kecepatan ya. Segitiga ini akan menolong kita untuk mengingat rumus dari kecepatan ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kalau dari atas ke bawah ya, itu kita baca dengan cara dibagi ya, atau S dibagi T. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan kita bacanya dengan cara dikalikan atau V kali T gitu ya nak. Nah, karena kita belajar rumus kecepatan atau V, maka kita bisa tuliskan V sama dengan ya, S ada di atas dan T ada di bawah dalam segitiga ya. Berarti V sama dengan S dibagi T ya. Kecepatan sama dengan S dibagi T. Gampang ya? Nah, supaya lebih jelas dan kamu lebih paham, yuk coba cek contoh soal yang Ibu berikan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui jarak yang ditempuh mobil adalah 12 km. Waktu yang dibutuhkan sebanyak 2 jam. Berapa kecepatan mobil? Nah, anak-anak, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tuliskan apa yang diketahui, ya. Yang pertama diketahui nih, ya. Yang pertama diketahui adalah jarak yang ditempuh oleh mobil. Berapa? 12 km. Tuliskan jarak tadi S ya anak-anak. S sama dengan 12 km. Nah, selain jarak, apalagi? Oh, ada yang diketahui waktu, ya. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam, ya. Tuliskan, waktu itu kita tuliskan dengan huruf T, ya. Waktunya 2 jam, ya.
Sekarang, apa yang ditanya? Ya, apa yang ditanya? Ternyata yang ditanyakan adalah kecepatannya, ya. Kecepatannya berapa? Nah, kita harus cari nih, ya. Ingat segitiga ajaib ya, Nak. Ingat segitiga ajaib, ya. Kita tuliskan, ingat segitiga ajaib supaya kita tidak lupa, ya. V, S, dan T. Oke, sekarang yang dicari apa ya? Oh, kita disuruh cari V. Makanya cara cari V adalah S dibagi T. Ya, cara bacanya S dibagi T. Oh, berarti tinggal tuliskan rumusnya. V sama dengan S dibagi T. Ya, sekarang kita lihat. S-nya berapa? Tinggal kita ganti. S-nya 12 km. Oh ya, 12 km. T-nya berapa? T-nya 2 jam. Ya, tuliskan 2 jam. Ya, oke. Satuannya kita biarkan dulu ya. Sekarang 12 dibagi 2. Hasilnya berapa, Nak? 12 dibagi 2 hasilnya 6. Satuannya apa, Bu? Nih, satuannya adalah kilometer per jam. Ya, berarti satuannya kilometer per jam. Gampang ya? Kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, suatu sepeda motor melaju dengan kecepatan 25 km per jam. Nah, berapakah jarak yang ditempuh jika motor tersebut melaju selama 2 jam? Nah, langkahnya sangat mudah ya. Tulis apa yang diketahui anak-anak ya. Nih, yang pertama yang diketahui, kecepatannya 25 km per jam. Berarti V sama dengan 25 km per jam. Oke, setelah kecepatan apalagi yang diketahui? Oh, ternyata ada waktunya nih. Waktunya 2 jam ya. Berarti T sama dengan 2 jam ya. Lalu apa ya yang ditanya kira-kira? Nah, ini dia yang ditanya. Berapakah jarak yang ditempuh ya? Kalau jarak berarti apa? S ya, S-nya yang ditanya. Berapa ya jaraknya? Nah, langsung saja gambarkan segitiga ajaibnya ya. Segitiga ini akan menolong kamu menyelesaikan soal ini ya. Di sini V, S, dan T. Oke, yang ditanya apa tadi? S-nya ya, S-nya dilingkari. S, oke. S, rumusnya apa ya? Tinggal kita lihat. Yang belum dilingkari apa nih? V dan T ya, dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan berarti bacanya dikali ya, Nak. Berarti V, kamu kalikan V dan T ya. Tinggal diubah ya. V-nya tadi berapa? V-nya 25 km per jam ya. V-nya 25 km per jam. Lalu T-nya berapa T-nya? T-nya kita lihat, T-nya 2 jam ya, 2 jam. Oke, perhatikan ya, ini jam bisa dicoret ya. Oke, 25 km kali 2 berapa? 50 ya, 25 kali 2, satuannya apa? Satuannya kilometer. Gampang ya? Oke, baiklah anak-anak, itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami dan mengerti apa itu kecepatan dan debit. Kalian harus tahu ya, Nak ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, Nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.